Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan saya, Ibu Mona dalam pembelajaran matematika hari ini. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian semua ada dalam keadaan baik. Nah, hari ini kita semua akan sama-sama belajar tentang grafik fungsi kuadrat, yang mana tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian sama-sama belajar tentang grafik fungsi kuadrat, kalian dapat mensketsa atau dapat menggambar grafik fungsi kuadrat jika fungsi kuadratnya diketahui. Nah, kira-kira bagaimana ya penjelasan atau pembelajarannya? Yuk, ikuti bersama. Anak-anak semua, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa hari ini kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat, yang mana tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat membuat sketsa grafik fungsi kuadrat jika diberikan fungsi kuadratnya. Nah, sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran hari ini, kita flashback dulu nih. Adakah yang masih ingat pertemuan sebelumnya atau materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Nah, jika sudah lupa, mari kita review bersama. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang fungsi kuadrat, di mana pengertian dari fungsi kuadrat merupakan fungsi berderajat 2. Selanjutnya, kita juga membahas tentang bentuk umum dari fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana x merupakan daerah asal atau domain, kemudian fx merupakan daerah hasil atau range, kemudian a merupakan koefisien dari x kuadrat, b merupakan koefisien dari x, dan c merupakan konstanta. Dengan catatan, a tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, kita juga membahas tentang jenis kurva, di mana nilai A dan nilai diskriminannya sangat berpengaruh terhadap jenis kurva. Jika nilai A-nya lebih besar 0, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Dan jika nilai A kurang dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Kemudian, nilai diskriminan jika lebih besar dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka grafik atau kurva akan memotong sumbu X di 1 titik. Kemudian jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka kurvanya tidak akan memotong titik di sumbu X maupun di sumbu Y. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi hari ini. Jadi hari ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana membuat grafik fungsi kuadrat. Dan pada materi ini untuk membuat grafik fungsi kuadrat ada 2 tahapan. Yang pertama, kita akan masuk pada tahapan atau langkah-langkah secara matematis, dan yang kedua, langkah-langkah dalam mensketsa grafik. Nah, untuk langkah-langkah secara matematis, langkah pertamanya kita tentukan titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Kemudian, kita tentukan titik potong sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Kemudian, kita tentukan persamaan sumbu simetri yang rumusnya min B per 2A. Kemudian, kita tentukan titik balik atau titik puncak atau titik maksimum atau minimumnya dengan rumus P sama dengan sumbu simetri, nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nah, nilai optimumnya atau nilai maksimum atau minimumnya ini bisa diperoleh dengan rumus min D per 4A, di mana D rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Selanjutnya, untuk langkah-langkah mensketsa grafik, tahapan yang pertama atau langkah yang pertama, kita gambar dulu bidang koordinat kartesius. Selanjutnya, kita letakkan titik-titik koordinat yang diperoleh dari langkah-langkah matematis pada bidang koordinat kartesius. Kemudian, kita hubungkan titik-titik koordinat yang telah ditempatkan pada langkah sebelumnya. Oke, kita langsung saja pada contoh soal. Jadi anak-anak, kalian tolong perhatikan dengan baik soal yang diberikan. Misalnya, diberikan sebuah fungsi kuadrat dengan persamaan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Sketsakan grafik fungsinya. Nah, kita akan jawab bersama.
ada 2 langkah yang tadi sudah disebutkan. Kita masuk pada langkah yang pertama, yaitu langkah-langkah matematisnya. Untuk yang pertama, kita tentukan titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Dengan artian, fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita faktorkan. X kurang 3 dikali X tambah 1 sama dengan 0, menghasilkan X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan negatif 1. Jadi, titik yang dihasilkan untuk titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0 yaitu 3,0 dan negatif 1,0. Selanjutnya, kita tentukan titik potong sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0, maka X kuadrat kurang 2X kurang 3, X-nya ini kita ganti dengan 0, hasilnya yaitu negatif 3. Sehingga titik potong sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0 yaitu 0, negatif 3. Selanjutnya, kita tentukan persamaan sumbu simetri dengan rumus min B per 2A. Nah, di sini nilai B-nya yaitu negatif 2. Dibagi 2 dikali nilai A-nya sama dengan 1, menghasilkan 1. Jadi sumbu simetrinya sama dengan 1. Kemudian kita tentukan titik balik atau titik puncak dengan rumus sumbu simetri, nilai maksimum dan minimum. Nah, kita cari dulu nilai maksimum atau minimumnya di sini. Nah, di sini kita gunakan rumus min D per 4A. Nah, rumus dari diskriminan seperti yang sudah dijelaskan tadi, B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 4A. Diperoleh, kita masukkan nilai B-nya, nilai A dan nilai C-nya, kemudian kita operasikan, maka menghasilkan negatif 4. Nah, di sini nilai optimum minimum karena nilai A-nya lebih dari 0. Nah, jika nilai A lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Selanjutnya, jadi titik balik atau titik puncaknya yaitu 1, negatif 4 atau sumbu simetri yang kita peroleh tadi 1 dikoma dengan nilai optimumnya. Oke, tadi langkah-langkah matematisnya sudah dijelaskan. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah mensketsa grafik. Nah, untuk mensketsa grafik, langkah yang pertama, kita gambar bidang koordinat kartesiusnya. Kita gambar sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita tempatkan titik-titik dan nilai-nilainya. Setelah itu, kita letakkan titik koordinat yang diperoleh dari langkah-langkah matematis pada bidang kartesius. Jadi, nilai-nilai yang diperoleh pada perhitungan sebelumnya itu kita tempatkan pada bidang kartesius. Yang pertama, 3, negatif 0, artinya X-nya 3, Y-nya 0, maka titiknya ada di sini. Kemudian, negatif 1,0, berarti X-nya negatif 1 dan Y-nya sama dengan 0, titiknya di sini. Kemudian, 0, negatif 3, artinya X-nya 0, Y-nya negatif 3, berarti ada di sini. Kemudian, 1, negatif 4. Nah, kita hubungkan dulu nih, 1 dan negatif 4, kemudian titiknya di sini. Langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan titik-titik koordinat yang telah kita tempatkan pada langkah sebelumnya. Jadi, kita hubungkan titik-titik ini. Nah, setelah dihubungkan, maka ini adalah grafik fungsi kuadrat untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, selain menggambar secara manual, kita juga dapat menggambar atau mensketsa grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan GeoGebra. Nah, dengan menggunakan GeoGebra, maka grafik fungsi yang terbentuk untuk persamaan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3 sebagai berikut. Nah, ini adalah grafik fungsi yang terbentuk dan bagaimana caranya? Silakan simak penjelasan bagaimana mensketsa atau menggambar grafik fungsi kuadrat dengan GeoGebra.
Nah, untuk mensketsa atau menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan GeoGebra, langkahnya kita buka aplikasi GeoGebra, maka akan muncul lembar kerja seperti yang tampak pada layar anak-anak. Kemudian kita menuju ke kolom input yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian kita input persamaan kuadratnya. Jadi pada soal tadi, x kuadrat kurang 2x kurang 3. Maka akan muncul atau tampak grafik fungsi kuadrat untuk persamaan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Yang mana jika kita lihat atau kita cocokkan pada pengerjaan secara manual, grafik ini sama, yaitu melalui titik negatif 1,0, kemudian melalui titik 0, negatif 3, kemudian titik puncak atau titik baliknya 1, negatif 4, dan melalui titik 3,0. Jadi ini adalah grafik fungsi kuadrat untuk persamaan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3 untuk pengerjaan menggunakan GeoGebra. Anak-anak semua, demikian penjelasan mengenai materi bagaimana cara mensketsa atau membuat grafik fungsi kuadrat jika fungsi kuadratnya diketahui. Mudah bukan? Nah, di sini ada latihan soal di mana soal yang pertama, soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat. Silakan kalian bisa screenshot terlebih dahulu soal-soalnya. Kalian dapat mengerjakannya secara mandiri untuk dibahas pada pertemuan berikutnya. Ibu berharap semuanya dapat mengerjakan dengan baik ya, berdasarkan contoh yang sudah tadi Ibu jelaskan. Jika ada kesulitan, silakan bertanya di grup WhatsApp. Baik, demikian pertemuan hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri pertemuan hari ini.